Dia tidak bisa bergerak ketika seseorang yang dulu dikaguminya menyuruh seorang pria untuk merubah paksa dirinya. Dia ketakutan, dan seseorang yang dulu dikaguminya itu tersenyum melihat dia tertekan. Dia tidak bisa menjerit meminta tolong. Dia dibawa ke sebuah peternakan mewah di New Mexico. Tidak ada tetangga dan rumah-rumah berjarak sangat berjauhan. Peternakan itu sengaja dibangun jauh dari peradaban. Dia teringat beberapa hari sebelumnya dia mendapatkan pesan bahwa dirinya diterima sebagai seorang terapis untuk orang-orang super kaya. Dia kira seseorang yang dulu dikaguminya ini memang peduli pada nasib orang-orang miskin papa seperti dirinya. Dia sering melihat di berita, seseorang yang dulu dikaguminya sering berkelayapan ke Afrika dan Asia untuk memberikan bantuan dan tindakan pencegahan AIDS bersama orang-orang besar, mulai dari presiden, pangeran, sampai artis-artis papan atas. Sejak kejadian di peternakan itu, seseorang yang dulu dikaguminya itu berubah menjadi seseorang yang paling dikutuk oleh dirinya. Dia tidak lagi mengagumi sosok itu. Sosok itu bernama Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein lahir di Brooklyn 1953. Ia tumbuh di keluarga kelas menengah ke bawah. Namun, kecerdasannya di bidang matematika melampaui teman sebayanya. Entah ia lahir dari gen jenius atau memang ia benar-benar menggunakan kemampuannya di bidang hitung-menghitung dan logika. Keajaiban pertama dalam hidupnya terjadi saat ia berhasil mengajar di Dalton School, sekolah paling elit di New York. Sekolah para orang-orang kaya di Amerika Serikat berkumpul. Padahal ia tidak punya gelar sarjana. Ia memang sempat berkuliah di Cooper Union dan New York University. Namun, ia tidak sampai menamatkan pendidikannya. Saya jadi teringat, kadang memang ada benarnya juga. Beberapa orang besar super kaya tidak pernah sampai lulus dari perguruan tinggi. Tapi mereka benar-benar bukan orang yang diam begitu saja. Sebut saja Bill Gates dari Microsoft, atau Mark Zuckerberg dari Meta atau Facebook, sampai Steve Jobs dari Apple. Mereka membangun strategi matang yang akhirnya melampaui orang-orang yang bergelar sarjana. Sama seperti apa yang Epstein lakukan. Disinilah Epstein belajar satu hal penting, akses. Ia tidak begitu menyesal tidak lulus dari kampus ternama. Ia tahu bisa masuk ke lingkaran elit. Di Dalton School, Epstein tidak hanya mengajar anak-anak orang kaya. Ia sedang mempelajari cara dunia kerja. Bagaimana para orang tua anak-anak tersebut menghasilkan dolar demi dolar, dari yang legal sampai ilegal. Semua Epstein kerjakan demi cuan, asalkan dia bisa naik kelas dari orang menengah biasa menjadi orang kelas teratas. Perjalanan Epstein tidak mudah. Karir Epstein di Dalton School tidak mulus. Ia dipecat bukan karena kemampuan mengajarnya yang buruk, melainkan sikapnya. Menurut sumber Times, Epstein sering bergabung pesta alkohol dengan murid-muridnya di bawah umur. Ia berpenampilan nyentrik dengan sedikit menunjukkan dadanya untuk menarik perhatian para gadis. Tidak ada laporan terkait pelecehan seksual di Dalton School. Namun, ada salah satu murid perempuan yang merasa kurang nyaman dengan tatapan dan perilaku nyentrik Epstein. Guru tapi terlihat seperti buaya yang siap menerkam para murid-murid. Dari Dalton, Epstein melompat ke Wall Street melalui koneksi orang tua muridnya. Ini adalah awal dari privilege buatan yang ia bangun. Sebuah bakat unik untuk memanipulasi ego orang-orang super kaya. Tidak semua orang memiliki bakat seperti ini. Punya skill komunikasi yang bagus dan kemampuan mempengaruhi orang lain sangat dibutuhkan. Dan Epstein punya keduanya. Ditambah lagi, Epstein jago matematika. Ia pintar membaca prediksi dan angka-angka dalam bursa saham dan keuangan global. Kepintarannya membawa Epstein mendirikan firma keuangannya sendiri yang ia beri nama J. Epstein & Co. Epstein pun tak sulit untuk mendapatkan klien-klien super tajir yang pendapatannya mencapai $1 miliar. Dari sinilah jaringan Epstein semakin luas. Ia mulai terhubung dengan orang-orang super kaya di dunia. Ia membangun dan membeli rumah super mewah di New York, Florida, Virgin Island, dan beberapa di negara bagian lainnya di Amerika Serikat. Dia tidak perlu pusing sewa hotel ketika berlibur ke luar kota.
Ia tinggal menempati rumah dan villa mewah kepunyaannya. Kejahatan Epstein bukan sekadar tindakan impulsif, melainkan sebuah sistem yang terorganisir. Bersama partnernya, Ghislaine Maxwell, ia membangun jaringan rekrutmen yang sangat rapi. Ghislaine bukanlah orang sembarangan yang tiba-tiba muncul di samping Epstein. Ia lahir di puncak piramida sosial sebagai putri bungsu kesayangan Robert Maxwell, seorang taipan media kelas kakap di Inggris yang menguasai imperium Mirror Group. Sejak kecil, Ghislaine sudah terbiasa hidup di kastil mewah, menempuh pendidikan di Oxford, dan bergaul dengan tokoh-tokoh besar, mulai dari Perdana Menteri hingga anggota kerajaan. Bagi dunia, nama Maxwell adalah simbol kekuasaan dan prestise yang tak tersentuh. Inilah yang menjadi senjata rahasianya. Saat Epstein dianggap sebagai orang kaya baru yang misterius, Ghislaine datang membawa nama besar keluarganya untuk membuka pintu-pintu elit yang tertutup. Status sosialnya bukan cuma soal pamer kekayaan, tapi menjadi tameng legitimasi yang membuat orang-orang percaya kepadanya, sekaligus menjadi perisai yang melindungi jaringan gelap mereka dari radar hukum selama puluhan tahun. Di balik layar, banyak yang menduga Epstein terlibat dalam manajemen keuangan misterius untuk miliarder seperti Les Wexner. Namun, Epstein tidak hanya mencuri uang, ia mencuri informasi. Ia membangun sebuah ekosistem di mana ia menjadi penjaga gerbang bagi gaya hidup menyimpang para elit. Hal inilah yang secara otomatis memberinya perlindungan hukum selama bertahun-tahun, karena posisinya yang krusial dalam menjaga rahasia-rahasia gelap di lingkaran kekuasaan tersebut. Secara psikologis, para ahli melihat Epstein sebagai sosok dengan narsisme ekstrim dan kurangnya empati total. Ia merasa dirinya berada di atas hukum karena ia merasa lebih cerdas dari sistem itu sendiri. Ia terobsesi dengan konsep eugenika, ide gila tentang memperbaiki ras manusia melalui genetika. Ia ingin menyebarkan benihnya dan bahkan berencana mengubah peternakannya di New Mexico menjadi pusat pembuahan. Baginya, manusia lain hanyalah objek atau aset dalam permainan catur besarnya. Epstein merasa senang melihat seseorang yang dibawanya ke peternakan tertekan karena keadaan. Ia menikmati setiap ketakutan yang orang lain alami. Epstein menyaksikan setiap tindakan pelecehan baik yang dilakukan oleh dirinya maupun rekannya sebagai sebuah adegan kepuasan untuk meningkatkan adrenalin. Apalagi kalau bukan psikopat. Namun, kegilaan individu ini tidak lahir begitu saja. Ia adalah produk dari dunia yang memang sudah tidak adil sejak era kolonialisme menanamkan akarnya, dan akhirnya menciptakan jurang ketimpangan yang begitu dalam, di mana hari ini 1% orang terkaya menguasai hampir separuh kekayaan bumi, sementara miliaran lainnya terjebak dalam kemiskinan sistemik. Proyek eugenika ini mengingatkan saya pada film Hunger Games versi nyata. Di satu sisi, ada segerintil orang di Capitol yang punya segalanya, sampai bingung mau menghabiskan uang buat apa lagi. Di sisi lain, ada miliaran orang yang dipaksa bertahan hidup dalam sistem yang tidak adil. Bagi para elit ini, kemiskinan dunia bukan masalah yang harus diselesaikan, tapi cuma hiburan, seperti menonton papan permainan di mana mereka bisa mengatur hidup dan mati orang lain sesuka hati. Dunia kita sekarang itu mirip arena Squid Game. Bedanya, yang main bukan cuma ratusan orang, tapi miliaran penduduk bumi yang terjebak utang dan kemiskinan sistemik sejak zaman kolonial. Inilah bagian yang paling mengerikan. Buku hitam Epstein berisi nama-nama yang menggegerkan dunia. Politisi, bangsawan, ilmuwan pemenang Nobel, hingga raksasa teknologi. Pangeran Andrew, yang keterlibatannya menghancurkan reputasi kerajaan Inggris. Tokoh politik yang mengklaim hanya pernah terbang di pesawat pribadinya, Lolita Express. Para ilmuwan yang didanai oleh Epstein untuk menormalisasi keberadaannya di lingkaran intelektual. Meski beberapa dari mereka menolak disebut terlibat secara langsung proyek gila Epstein tersebut. Sebagian dari mereka juga merasa terjebak karena Epstein menawarkan imbalan super fantastis
untuk setiap proyeknya tanpa dengan terang-terangan menjelaskan proyek untuk apa. Epstein bukan sekadar predator, ia adalah pemegang kunci rahasia. Banyak yang percaya bahwa ia merekam pertemuan di rumahnya sebagai asuransi atau alat pemeras agar ia tetap tidak tersentuh. Di balik kemewahan jet pribadi Lolita Express dan pulau terpencil di Little Saint James, Jeffrey Epstein membangun sebuah imperium yang fondasinya berdiri di atas eksploitasi dan penderitaan. Ia bukan sekadar predator yang bergerak di bayang-bayang. Ia adalah seorang pengatur serangan yang metodis. Dengan bantuan orang kepercayaannya, Ghislaine Maxwell, Epstein menjalankan skema perdagangan seks yang merupakan struktur pemasaran piramida. Mereka menargetkan gadis-gadis muda, seringkali dari latar belakang keluarga yang hancur atau kesulitan ekonomi, dengan janji palsu berupa beasiswa pendidikan atau karir modeling. Modus operandi yang digunakan sangat konsisten. Para korban diminta datang ke rumah mewahnya untuk memberikan terapis atau pijat profesional. Namun, begitu mereka melangkah masuk ke dalam properti yang dijaga ketat tersebut, janji profesionalisme itu berubah menjadi paksaan seksual yang traumatis. Tidak berhenti di situ, para korban seringkali dipaksa untuk merekrut teman-teman mereka sendiri, menciptakan rantai eksploitasi yang tak berujung demi memuaskan nafsu Epstein dan tamu-tamu elitnya. Selama bertahun-tahun, Epstein merasa tak tersentuh. Uang dan koneksi politiknya sempat menyelamatkannya pada tahun 2008 melalui sebuah kesepakatan hukum rahasia yang sangat kontroversial di Florida, yang memungkinkannya hanya mendekam di penjara selama 3 bulan dengan izin keluar untuk bekerja setiap hari. Dunia seolah menutup mata hingga sebuah keberanian muncul dari ruang redaksi koran lokal. Kejatuhan Epstein dimulai ketika jurnalis Miami Herald, Julie K. Brown, merilis investigasi mendalam bertajuk Perversion of Justice pada akhir 2018. Laporan ini memberikan panggung bagi para penyintas untuk berbicara dan membongkar betapa bobroknya kesepakatan hukum masa lalu Epstein. Tekanan publik yang masif memaksa otoritas federal untuk membuka kembali kasus ini. Puncaknya terjadi pada 6 Juli 2019 saat pesawat pribadinya mendarat di Bandara Teterboro, New Jersey. Agen-agen FBI sudah menunggu di landasan. Kali ini tidak ada celah hukum yang bisa menyelamatkannya. Ia didakwa atas perdagangan seks anak di bawah umur dan konspirasi. Namun, sebelum keadilan benar-benar ditegakkan di ruang sidang, Epstein ditemukan tewas di sel penjaranya pada Agustus 2019, hanya sebulan dari penangkapannya. Saya bukan pengagum teori konspirasi karena teori tersebut tidak kuat secara ilmiah. Namun melihat kasus Epstein ini, akhirnya perlahan-lahan saya sedikit mulai mengerti bagaimana tingkah laku para elit yang memegang kendali dunia dan bagaimana mereka terus-menerus berkuasa, mewariskan ketidakadilan dan ketimpangan yang semakin terlihat jelas thanks to media sosial. Kematian Epstein di penjara pada Agustus 2019 meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apakah dia benar-benar mengakhiri hidupnya? Atau dia dihilangkan karena terlalu banyak tahu? Meskipun Epstein telah tiada, misteri tentang siapa saja yang benar-benar terlibat masih menghantui koridor kekuasaan dunia. Kebenaran mungkin terkubur bersamanya, tapi suara para penyintas kini jauh lebih keras dari sebelumnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Epstein adalah dalang utama? Atau dia hanya bidak dalam permainan yang jauh lebih besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk investigasi mendalam lainnya.